Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Video kali ini membahas mengenai interpolasi polinom Newton dan interpolasi polinom Newton-Gregory yang merupakan video lanjutan dari video yang kemarin, yaitu interpolasi polinom Lagrange. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah interpolasi polinom Newton. Nah, kenapa sih polinom Lagrange kurang disukai? Yang pertama, karena jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Yang kedua, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan karena tidak ada hubungannya antara Pn-1x dan Pnx pada polinom Lagrange. Polinom yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan untuk membentuk polinom derajat yang lebih tinggi. Oke, masuk ke interpolasi polinom Newton. Persamaan polinom linier yaitu P1x sama dengan Y0 plus Y1 min Y0 per X1 min X0 dikali X min X0. Bentuk persamaan ini dapat ditulis yaitu menjadi P1x sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0. Kemudian yang dalam hal ini A0 sama dengan Y0 sama dengan Vx0 persamaan yang pertama, dan A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0 merupakan persamaan yang kedua. Nah, persamaan ini merupakan bentuk selisih terbagi atau bisa disebut dengan divided difference. A1 sama dengan Fx1, X0 seperti ini. Kemudian polinom kuadratik. Polinom kuadratik berbentuk seperti ini, yaitu P2x sama dengan A0 plus A1 kali X min X0 plus A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Atau bisa menjadi P2x sama dengan P1x plus A2 dikali X min X0 dikali X min X1. Nah, dari persamaan ini menunjukkan bahwa P2x dapat dibentuk dari persamaan sebelumnya yang ini tadi, yaitu P1x. Nilai A2 dapat ditemukan dengan mengganti X sama dengan X2. Untuk mendapatkan A2 sama dengan Fx2 min A0 min A1 dikali X2 min X0 per X2 min X0 dikali X2 min X1 merupakan persamaan yang ketiga. Nah, nilai A0 dan A1 pada persamaan 1 dan 2 dimasukkan pada persamaan yang ketiga. Kemudian menjadi seperti ini. A2 sama dengan Fx2 min Fx0 per X2 min X0 dikurangi Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X1. Nah, dengan melakukan operasi aljabar, persamaan ini menjadi persamaan yang ini karena persamaan ini lebih disukai. A2 sama dengan Fx2 min Fx0 yang tadi ya, yang seperti yang tadi, ini lebih disukai. Kemudian menjadi bentuk seperti ini. Fx2 min x1 min Fx1, x0 per x2 min x1. Nah, jadi tahapan pembentukan polinom Newton adalah P1x min P0x plus A1 kali x min x0, kemudian P1x sama dengan A0 plus A1 dikali x min x0 menjadi P2x, ini yang berderajat 2, P1x plus A2 dikali X min X0 dikali X min X1, kemudian P
P2X sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0 plus A2 dikali X min X0 dikali X min X1, dan P3X sama dengan P2X plus A3 kali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2. Dan kemudian menjadi seperti ini. P3X sama dengan A0 plus A1 dikali X min X0 plus A2 dikali X min X0 dikali X min X1 plus A3 dikali X min X0 plus dikali X min X1 dikali X min X2. Jadi tahapan pembentukan polinom seperti ini. Yang berderajat 1 atau linier, kemudian kalau berderajat 2 membentuknya seperti ini. Kalau berderajat 3 kemudian membentuk seperti ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, nilai konstan A0, A1, A2 sampai dengan A6 merupakan nilai selisih terbagi dengan nilai kalau A0 sama dengan fx0, kalau A1 sama dengan fx1, x2, x0, kalau A2 sama dengan fx2, x1 sampai dengan x0. Kemudian A3 sama dengan f xn, xn-1 sampai dengan x1 sampai dengan x0. Ini karena polinomnya mundur, jadi menghitungnya itu dari yang atas ke bawah. Nah, yang dalam hal ini membentuk seperti ini dan hasilnya adalah seperti ini. fxn, xn-1 sampai dengan x1 dikurangi fxn-1, xn-2 sampai dengan x1, x0 per xn-x0. Nah, karena A0, A1, A2 sampai dengan A6, AN merupakan nilai selisih terbagi, maka polinom Newton dinamakan polinom interpolasi selisih terbagi Newton. Nah, nilai selisih terbagi dapat dihitung dengan menggunakan tabel yang disebut selisih terbagi. Nah, tabelnya seperti ini. I merupakan iterasi dari 0 sampai dengan 3. Ini x1, x0, xi-nya x0, x1, x2, x3, kemudian fxi-nya seperti ini. Bisa dilihat dari tabel ini berlaku untuk selanjutnya dan sampai seterusnya. Nah, dengan demikian polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai Pn x sama dengan Pn min 1x plus x min x0 dikali x min x1 dikali x min xn min 1 dikali fxn xn min 1 sampai dengan x1 sampai x0. Basisnya P0x sampai dengan fx0 atau dalam bentuk polinom sebagai berikut. Nah, lanjut. Kemudian kelebihan interpolasi polinom Newton. Yang pertama, karena polinom Newton dibentuk dengan menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah, maka ini memudahkan perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam program yang sama. Karena alasan itu, polinom Newton sering digunakan khususnya pada kasus yang derajat polinomnya tidak diketahui terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kelebihan dari interpolasi polinom Newton. Penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti, yaitu apakah penambahan suku-suku yang lebih tinggi tidak lagi secara berarti memperbaiki nilai interpolasi atau malahan menjadi lebih buruk. Kemudian yang ketiga, teman-teman, tabel selisih terbagi dapat dipakai berulang-ulang untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai X yang berlainan. Selanjutnya, agar kita lebih paham mengenai interpolasi Newton, kita masuk ke contoh soal.
Diketahui, hitunglah F8,7 dari nilai-nilai XY yang diberikan tabel di bawah ini dengan polinom Newton berderajat 3. Tabelnya seperti ini. Ini merupakan data yang diketahui dari soal. Ada iterasi atau I, X, Y, dan YI. Di mana X1-nya 0,0, X2-nya 1,0, X3-nya 2,0, X3-nya 3,0. Dan Y ini sama dengan Fx0. Jadi Fx0-nya adalah 1, Fx1-nya 0,6423, dan Fx2-nya min 0,2134. Kemudian X3-nya adalah Fx3-nya adalah min 0,67. Kita masuk ke penyelesaian. Nah, terbentuklah tabel selisih terbagi seperti ini. Kemudian bagaimana bisa terbentuk seperti ini? Kita langsung masuk ke contoh cara menghitung nilai selisih pada tabel yang sudah diketahui tadi. Ini ya, masuk ke ini. Nah, Fx1, X2 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0 sama dengan 0,6423 min 1 per 1,0 min 0,0 sama dengan 0, min 0,357. Ini sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan di slide tadi ya. Ini berlaku untuk sampai dengan seterusnya, sehingga nanti membentuk tabel seperti ini. Dan ini caranya itu sangat mudah ya teman-teman, ketika kita menghitung itu. Ketika kita mencari ini min 0,357, caranya adalah ini X1 dikurangi X0 kemudian dibagi dengan X1 min X0, dan nanti akan ketemu hasil, yaitu ini yang pertama. Berlaku untuk seterusnya, begitupun dengan selisih terbagi yang kedua ini. Selisih terbagi derajat 1 yang kedua. Ini juga sama. Ini dikurangi ini, kemudian dibagi ini. Nah, kita lihat di sini 1, jadi kita cuma selisihnya 1. Nah, lanjut yang untuk selisih terbaginya 2, kita masuk ke sini. Ini dikurangi ini, F ini, Fx1 ini dikurangi Fx2. Maaf, kan itu ya maksudnya. Kan yang ini, kan. Nah, jadi yang ini dikurangi ini. Kemudian karena ini sudah memasuki selisih terbagi derajat 2, jadi ini lompatnya 2 kali ya. 1, 2. Jadi 2 dikurangi 0. Nah, ini dikurangi ini. Kemudian dibagi dengan ini 2 dikurangi 0, hasilnya adalah ini. Sampai dengan seterusnya derajat 3. Lanjut. Nah, pada perhitungan tadi ditemukan taksiran nilai fungsi pada X sama dengan 8,7 adalah 53,921295. Nilai sejati dari fungsi 8,7 sama dengan ln 8,7 dan hasilnya adalah 3,987535. Kemudian yang kedua adalah interpolasi polinom Newton-Gregory. Nah, polinom Newton-Gregory merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Kemudian untuk titik-titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun lebih mudah untuk dibentuk. Di sini kita menamakan tabel tersebut sebagai tabel selisih.
Yang ketiga, ada dua macam tabel selisih, yaitu ada tabel selisih maju atau forward difference dan tabel selisih mundur atau backward difference. Kemudian karena itu ada dua macam polinom Newton-Gregory, yaitu polinom Newton-Gregory maju dan polinom Newton-Gregory mundur. Nah, interpolasi polinom Newton-Gregory maju memiliki bentuk tabel seperti ini ya. Seperti ini. Nah, misalkan tabel selisih maju yang dibentuk dari 5 buah titik ini. Keterangannya sama seperti penjelasan sebelumnya di slide-slide sebelumnya tadi, bahwa F0 sama dengan Fx0 sama dengan Y0 sampai dengan ini menjadi bentuk umum seperti ini. Delta N plus 1 Fp sama dengan delta N P plus 1 min delta N P, menjadi bentuk umum seperti ini. Ini merupakan bentuk umum dari interpolasi polinom Newton-Gregory maju, di mana N-nya adalah 0, 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N. Nah, penurunan rumus interpolasi polinom Newton-Gregory maju seperti ini. Fx1, x2 sama dengan fx1 min fx0 per x1 min x0 sama dengan delta fx0 per h sama dengan delta f0 per faktor dari 1 dikali dengan h. Kemudian fx2, x1, x0 sama dengan fx2, x1 min fx1, x0 per x2 min x0, dan menjadi rumus seperti ini hasilnya. Delta f1 min delta f0 per h per 2h sama dengan delta kuadrat f0 per delta kuadrat f0 sama dengan delta kuadrat f0 per faktor 2h kuadrat. Bentuk umum dari penurunan rumus interpolasi polinom Newton-Gregory maju adalah seperti ini. Seperti ini ya teman-teman bentuknya. Xn, titik x1, x0, kemudian bentuknya seperti ini. Kemudian dengan demikian polinom Newton untuk data berjarak sama dapat ditulis sebagai berikut. Jadi tadi bentuk umum yang sudah diketahui tadi dapat ditulis lagi menjadi bentuk seperti ini penjabarannya. Nah, seperti ini. F0 plus X min X0 dikali delta F0 per faktor 1H plus X min X0 dikali X min X1 dikali delta kuadrat F0 per faktor 2H kuadrat plus X min X0 dikali X min X1 dikali X min Xn min 1 dikali delta N delta kuadrat F0 per faktor N Hn. Nah, persamaan ini dinamakan polinom Newton-Gregory maju. Persamaan di atas dapat juga ditulis sebagai relasi rekursif seperti ini. Jika titik-titik berjarak sama dinyatakan sebagai xi sama dengan x0 plus ih, di mana i sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan n. Dan nilai x yang dapat diinterpolasikan adalah x sama dengan x0 plus sh, di mana s-nya adalah elemen dari bilangan real. Maka persamaan di atas dapat juga ditulis dalam parameter s sebagai berikut, atau dalam bentuk relasi rekursif sebagai berikut. Yang pertama, rekurens Pnx sama dengan Pn min 1x dikali S kali S min 1 kali S min 2 sampai dengan S n plus 1 min n plus 1 dibagi faktor n dikali delta n F0. Yang kedua adalah basis, yaitu
yang tadi P0x sama dengan fx0. Oke, kita masuk ke contoh soal. Bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan 1 per x plus 1 di dalam selang 0,00,0,625 dan h sama dengan 0,125. Hitung fungsi 0,300 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Penyelesaiannya, tabel selisih maju. Seperti ini, bentuk tabel dari selisih tabel polinom Newton-Gregory yang selisih maju. Untuk memperkirakan fungsi 0,300 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik. Ingatlah kembali bahwa galat interpolasi akan minimum jika terletak di sekitar pertengahan selang. Karena itu, titik-titik yang diambil adalah x0 sama dengan 0,125, x1 sama dengan 0,250, x2 sama dengan 0,375, x3 sama dengan 0,500. Karena x sama dengan 0,300 terletak di sekitar pertengahan selang 0,125, 0,500. Nah, diketahui H sama dengan 0,125 dan X sama dengan X0 plus SH, maka S sama dengan X min X0 per H sama dengan X-nya 0,310 dan X0-nya adalah 0,125, H-nya adalah 0,125 sama dengan 1,4. Maka nilai F 0,300 dihitung dengan polinom Newton-Gregory maju derajat 3 dan hasilnya adalah 0,769. Sebagai perbandingan, nilai sejati F fungsi 0,300 adalah fungsi 0,300 sama dengan 1 per 0,300 plus 1 sama dengan 0,769. Jadi, nilai sejati dari fungsi 0,300 adalah 0,769. Yang kedua, kita membahas mengenai interpolasi polinom Newton-Gregory mundur. Oke teman-teman, polinom Newton-Gregory mundur atau Newton-Gregory backward dibentuk dari tabel selisih mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan derivatif secara numerik. Titik-titik yang digunakan berjarak sama yaitu x0, x-1, x-2, sampai dengan x-6. Yang dalam hal ini x1 sama dengan x0 plus IH, di mana I sama dengan 0, min 1, min 2 sampai dengan min n. Dan nilai X yang diinterpolasikan adalah X sama dengan X0 plus SH, di mana S merupakan elemen dari bilangan real. Nah, tabel dari interpolasi polinom Newton-Gregory mundur adalah seperti ini. Sebenarnya sama saja, hanya beda pada notasi. Sebagai contoh, tabel selisih mundur untuk 4 titik diperlihatkan oleh tabel seperti ini ya. Keterangannya seperti ini. Kemudian polinom Newton-Gregory mundur yang menginterpolasi n plus 1 titik data adalah fx mendekati pnx sama dengan sigma k sama dengan 0 dikali s plus k min 1 s. Ini yang seperti delta kebalik itu Kf0. Kemudian menjadi seperti ini. Diberikan, kita masuk ke contoh soal. Diberikan 4 buah titik data dalam tabel berikut, hitunglah F1,72 dengan polinom Newton-Gregory maju berderajat 3 dan polinom Newton-Gregory mundur berderajat 3. Misalkan jumlah angka pena yang digunakan adalah 7 digit.
Yang pertama adalah polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Kemudian diketahui bentuk tabel Newton-Gregory maju derajat 3 adalah seperti ini, dengan S sama dengan X min X0 per H, di mana X-nya adalah 1,72 dan X0-nya adalah 1,70 per H-nya adalah 0,1 sampai dengan hasil dari S-nya adalah 0,2. Perkiraan nilai F sama dengan 1,72 adalah, kita substitusikan ke rumus dan hasilnya adalah, hasil dari perkiraan nilai F sama dengan 1,72 adalah 0,386483. Nilai sejati fungsi 1,72 sama dengan 0,386483. Jadi P3 1,72 tepat sampai 7 angka pinang. Yang kedua adalah polinom Newton-Gregory maju derajat 3. Bentuk dari tabel Newton-Gregory maju derajat 3 adalah seperti ini. Seperti ini, salah soal ini. Salah ketik. Polinom Newton-Gregory mundur derajat 3 ya seharusnya. Membentuk tabel seperti ini. Nah, tabel di atas memperlihatkan bahwa tabel selisih mundur sama dengan tabel selisih maju, yang berbeda hanya notasi dan penempatan elemennya, seperti yang saya sudah bahas di slide sebelumnya. Jadi perkiraan nilai F 1,72 adalah 0,386483. Jadi nilainya itu sama ya, antara tabel selisih mundur sama dengan tabel selisih maju. Oke teman-teman, berakhirlah sampai di slide terakhir. Terima kasih atas waktunya untuk menonton. Semoga apa yang saya bahas tadi bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.